Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan saya Saiful Jaya Musik dari Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan review. Di sini ada mixer Asley King 16 Premium. Langsung kita dekatkan seperti apa penampilannya ya. Ayo kita dekatkan kameranya. Buat kawan-kawan yang penasaran, simak videonya sampai habis ya agar tidak ketinggalan apa aja yang saya review di sini. Untuk tampilan depannya kawan-kawan bisa lihat seperti ini ya. Sedangkan untuk tampilan dari sampingnya seperti ini. Di sini dia ada dua buah handle ya buat ngangkat ya. Bisa dilihat di sini ada handle satu dan ini satu, jadi ada dua buah. Untuk handlenya dia terbuat dari plastik. Sedangkan untuk bodinya buat mixer ini semua terbuat dari besi ya, dari metal. Coba kita lihat samping sininya lagi ya. Tadi kita lihat dari samping sana, ini kita lihat dari samping sininya. Coba kita angkat sedikit. Nah, ini untuk handle-nya seperti ini ya. Kawan-kawan bisa lihat ada dua buah. Sedangkan untuk tampilan dari belakangnya, kita lihat dari belakangnya. Untuk tampilan keseluruhan dari belakang untuk Asley King 16 Premium seperti ini ya. Setiap channelnya dia mempunyai jack Canon buat input, dan di atasnya ada jack Akai buat mikrofon atau buat input. Di sini ada insert, di atasnya lagi ada direct out. Sedangkan di sini ada jack RCA buat tape dan record, dan di sini buat monitor L dan R juga ready ya. Ada jack pakai jack Akai ya. Sedangkan untuk main LR-nya dia menggunakan jack Canon seperti ini. Untuk grup 1, 2 sampai 3, 4-nya dia menggunakan jack Canon juga ya. Bisa dilihat di sini. Ini grup 1, grup 2, ini grup 3, dan yang terakhir ini grup 4. Sedangkan untuk AUX-nya bisa kawan-kawan lihat di sini AUX 1 dia pakai jack Canon, AUX 2 pakai jack Canon, AUX 3, AUX 4, AUX 5, AUX 6, dan di sini ada AUX 7. Bisa dilihat untuk yang ini buat pot SW ya. Coba kita dekatkan kameranya. Ini pot SW menggunakan jack Akai. Sedangkan untuk AUX-nya dia semua menggunakan jack Canon dari 1 sampai 7. Dia menggunakan jack Canon. Untuk tampilan atasnya seperti ini dari belakangnya. Coba kita dekatkan untuk fitur-fiturnya. Setiap fitur-fitur dia mempunyai fitur apa aja ya. Untuk di setiap channel dia bisa kalian lihat di sini ada lampu LED indikator. Nanti jika kita ada suara input yang masuk maka lampu LED-nya di sini akan naik turun ya. Dan di sini setiap channel dia mempunyai tombol phantom power dan polarity, tombol polarity sama tombol HPF, dan di sini ada tertulis lane pad ya, bisa dibaca lane pad. Dan di sampingnya ada tulisan CH8 MP3. Nanti buat kawan-kawan yang mau konekkan Bluetooth atau musik dari USB ya, kalian ini harus dipencet tombol yang CH8 MP3 ini, harus kalian pencet ya, pencet ke bawah. Kalau tidak dipencet maka suara musik dari Bluetooth atau dari MP3 dari USB maka tidak akan berbunyi, tidak akan berfungsi. Jika kalian pencet di CH8 MP3 ini, suara mikrofon nanti dia tidak berfungsi. Yang berfungsi suara musik dari MP3 atau dari Bluetooth. Sedangkan jika kita matikan, ini kita matikan ya. Nah, itu udah kita matikan, maka suara musik dari Bluetooth akan berhenti otomatis. Yang menyala suara mikrofon ya, atau di input di channel 8. Jadi ini buat Bluetooth, nanti kalian bisa pencet di sini. Setelah kalian pencet maka pengaturan musik dari Bluetooth, dari gain, HPF, dan semua dari pokoknya yang ada di fitur di channel 8 itu bisa kalian gunakan untuk musik dari Bluetooth jika tombol ini dipencet. Kita matikan lagi ya. Nah, jadi setiap channelnya sudah kita lihat ya, ada di situ. Sedangkan di bawahnya ada gain, ada kompresor. Ini mixer pertama yang dari Asley
mempunyai kompresor ya. Biasanya Ashley King 16 Note, Excellent 16 Note ataupun seri-seri Ashley lainnya dia tidak dilengkapi dengan kompresor. Sedangkan yang Ashley King 16 Premium ini dia sudah dilengkapi dengan kompresor. Jadi kalian bisa dipakai buat nanti vokal maupun buat musik. Sedangkan di sini dia mempunyai 6 buah tone control. Ini 1 2 3 4 5 dan 6. Coba kita lihat apa aja yang ada di 6 tone control ini. Di sini tertulis ada HF, ada HM ya. HM, ini 1 HF, 2 3 buat HM, 2 3 HM. Sedangkan nomor 4 dan 5 ini buat LM low mid, ini high mid. Ini high mid, sedangkan ini low mid sama. Sedangkan yang terakhir di sini ada LF low frequency. Jadi buat subwoofer nanti di sini ya, buat low subwoofer, dan ini low mid sama, ini high mid. Sedangkan yang ini nanti buat high, buat tweeter. Untuk tombolnya di sini juga setiap channel dia bisa kalian lihat di sini dilengkapi dengan tombol tulisan EQ in. Bisa kalian baca di situ ada tulisan EQ in. Artinya jika tombol ini dipencet maka equalizer yang ada di 6 tone control ini dia akan berfungsi. Tetapi jika tombol ini EQ in ini kalian matikan maka walaupun pengaturan bass ini kita ke arah jam angka 3, low midnya ke jam angka 3, maka walaupun ini kita habiskan ke sini ya. Contohnya kita habiskan ke sini. Walaupun kita putar habis mentok ke kanan, maka jika tombol ini EQ in ini kita matikan maka dia tidak berfungsi. Dia akan berubah pengaturannya menjadi flat. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat kalian yang mau mengatur di setiap channelnya kalian harus pencet ini ya, tombol EQ in ini. Kalau mau mengatur equalizernya, jadi kita pencet aja agar bisa kita atur, nanti bisa kita tambah atau kita kurangi untuk treble atau tweeter atau high atau low atau midnya ya, maksudnya buat high, mid, low-nya. Jadi fungsinya tombol EQ in seperti itu. Sedangkan dia di sini mempunyai 7 aux ya. Ini aux 1, aux 2, aux 3, aux 4, aux 5, aux 6, aux 7. Jadi untuk di aux 7 ini dia gabung dengan efek vokal. Nah, ini yang saya sukai dari mixer Ashley ini, dia mempunyai 2 tombol prepost. Setiap channelnya dia mempunyai tombol prepost ada 2 ya. Sedangkan di mixer pada umumnya biasanya dia mempunyai tombol prepost cuma 1 ya, satu channel 1 tombol prepost. Sedangkan ini setiap channelnya dia mempunyai 2 tombol prepost. Coba kita lihat. Ini yang pertama. Ini tombol prepost yang pertama buat aux 3 dan 4 ya. Sedangkan di sini ada tombol prepost yang kedua di setiap channelnya. Dia untuk aux 5 dan aux 6. Nah, itu gunanya tombol prepost. Nanti jika tombol prepost ini kita pencet, kita aktifkan, kita pencet ke bawah ya. Maka misalnya taruh aja di channel 7 ya. Di channel 7 ini tombol prepostnya kita pencet, kita aktifkan, maka kalian bisa mengatur volume aux 1 2 3 4 sampai 6 sampai 7 di fader yang di channel 7 ini. Jika ini tidak kalian pencet, kita matikan, di off-kan, maka kalian akan mengatur volumenya di sini ya. Ini ada terlihat, bisa dibaca aux 1 2 3 4 5 6 dan 7. Jadi untuk volumenya ada di sini nanti. Tetapi jika kalian ini dipencet, nanti tombol prepostnya dipencet, kalian ini ditaruh di jam angka 12 misalkan semua ya, aux 1 sampai aux 7 itu di jam angka 12, kalian bisa mengatur di fader yang ini. Cuman satu fader ini semua aux-nya akan mati. Jika kalian buka aux 1 sampai 7 semua akan hidup. Tapi jika kalian tutup fadernya ini, maka aux-nya akan mati semua. Jadi itu fungsi tombol prepost ya. Sedangkan di bawahnya sini ada pan atau balance. Di sini ada tombol mute. Ini nanti kalau kita nyalakan, kalau kita tekan mute-nya maka suara input akan mati ya. Biasanya untuk kalau kita lagi istirahat kita mute aja di sini biar suara input nggak masuk.
Sedangkan di sini ada tombol PFL, nanti kalau kita pencet kita aktifkan maka lampu LED yang ada di grup 1, grup 2, grup 3 dan 4 ini dia akan menyala, akan kedap-kedip jika suara input ada suara input masuk, maka di sini 1 2 3 4 ini dia akan kedap-kedip lampunya. Itu fungsi tombol PFL yang ini ya. Sedangkan ini ada tombol LR, ini tombol stereo, ini harus dipencet. Kalau ini tidak dipencet maka suara inputnya akan pelan. Sedangkan di sini ada tombol 1 2 dan 3 4. Ini fungsinya buat grup 1 2 3 dan 4. Terserah kalian untuk vokal bisa diaktifkan atau tidak. Kalau saya pribadi biasanya untuk vokal ini grup 1 2 nya tidak saya aktifkan. Karena grup 1 2 itu saya pakai buat subwoofer 18 in dan grup 3 4 saya pakai biasanya buat low 15 in. Jadi kalau kita aktifkan ini untuk vokal maka suara vokal kita akan masuk ke subwoofer dan low. Biasanya saya tidak aktifkan kalau untuk vokal, tapi kalau untuk musik, untuk keyboard atau gitar ini wajib diaktifkan ya. Untuk musik organ tunggal ini harus diaktifkan. Untuk volumenya nanti grup 1 2 ini sama 3 4 kalian bisa kontrol di fader ini. Bisa dilihat di sini ada G1, G2 dan G3, G4. Ini nanti kalian jika ini dipencet kalian bisa masukkan nanti suaranya bisa dikeluarkan di grup 1 dan 2 dan 3 dan 4 ini ya. Itu fungsi di tombol-tombol ini. Tapi jika tombol ini contohnya ini kita matikan aja ya. Nah, ini buat vokal misalnya di channel 8 ya. Buat vokal mikrofon nanti ini kalau kita aktifkan maka suara vokal masuk ke subwoofer 18 in dan 15 in. Tapi ini kalau kita matikan dia tidak akan masuk ya. Kalau kita tidak aktifkan vokalnya tidak akan masuk di 18 in sama di 15 in. Nah, ini fitur yang belum kita jelaskan. Di sini ada tertulis meteran ya. Nah, jadi ini tertulis VO atau VU ya. VU. Biasa disebut VU atau VU. Ini fungsinya nanti jika kita bicara menggunakan mikrofon maka jarumnya akan naik. Semakin keras suaranya, semakin kencang suaranya, maka jarumnya semakin naik ke angka sini ya. Bisa dilihat di sini dari min 20 sampai plus 3 ya. Maksimalnya sampai plus 3. Itu fungsinya sama aja dengan lampu LED di sini dia. Dari sini min 20 ya, sampai di sini ada tertulis plus 6 ya di lampu indikator LED-nya. Nah, untuk fitur lainnya di sini ada volume tab ya buat jack RCA yang di belakang tadi, yang di belakang sana. Sedangkan di sini ada buat pons ini nanti jika kalian dengarkan monitor pons di sini, ini volumenya ada di sini ya. Sedangkan di sini ada fitur USB ya. Bisa dilihat ini USB. Bisa dikonek ke laptop atau ke soundcard. Sedangkan di sini juga ada fitur Bluetooth, tinggal kita pencet mode. Nah, ini Bluetoothnya udah aktif. Coba kita matikan lampu LED-nya dulu. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini Bluetoothnya sudah aktif, tinggal kita konekkan ke HP kita ya. Sedangkan di sini di bawahnya dia ada fitur 199 efek DSP yang sudah bisa di edit A dan edit B. Untuk efek vokalnya sudah bisa edit A dan edit B. Ini memudahkan kita untuk setting efek vokal buat di mikrofon atau buat musik juga bisa ya. Cuman kalau buat musik biasanya saya tidak pakai efek vokal. Yang saya pakai efek vokal cuman suara dari mikrofon buat penyanyi atau MC biasanya. Kalau untuk musik saya matikan. Ini kalau untuk musik jangan diaktifkan efek vokalnya, nanti musiknya akan bergema atau bereho. Apalagi yang ketinggalan ini, kayaknya ini ya. Kayaknya belum atau sudah, saya nggak tahu ini. Setiap channel dia mempunyai LED indikator ya. Nanti kita tes di sini dia akan menyala jika ada suara input. Untuk fiturnya kayaknya sudah habis semua ya. Di sini ada efek. Di sini juga ada tombol buat G12 dan buat G34. Jika kita pencet ini maka suara vokal akan masuk ke grup 1 dan 2 dan 3 dan 4. Tapi ini biasanya saya tidak saya aktifkan untuk vokal, untuk mikrofon. Saya matikan. Ayo kita tes suaranya biar tidak penasaran. Nah, nanti untuk yang tulisan ini ada tulisan LAN pad ya. Jika kalian menggunakan jack Akai untuk mikrofonnya atau instrumen seperti keyboard,
maka yang tertulis di LAN pad ini harus diaktifkan. Jika tidak diaktifkan, maka suara mikrofon tidak akan berfungsi jika pakai jack Akai ya. Akan tetapi jika kalian pakai jack Canon seperti ini, untuk tulisan yang LAN pad ini tidak usah diaktifkan juga nggak apa-apa, akan masih tetap berfungsi jika pakai jack yang seperti ini. Jadi coba kita tes ya, kita tes langsung ini, kita tes pakai jack Akai. Jadi kita colokkan di bagian belakang sini ya, ada tulisan LAN. Nah ini kita colokkan di sini ya, tulisan LAN buat mikrofon. Oke, langsung kita tes suaranya. Maaf ya, ini durasinya agak sedikit panjang, soalnya kita reviewnya biar tidak ada yang ketinggalan. Kita review sampai habis maksudnya, agar kawan-kawan nanti tidak penasaran dengan mixer ini. Untuk karakter suaranya bisa didengar di sini ya. Coba saya betulkan kameranya dulu ya. Tunggu sebentar ya, sabar. Tunggu agak sedikit. Nah, jadi untuk durasinya maaf ini agak sedikit panjang buat kawan-kawan, mohon maaf sekali. Rencana mau saya bikin durasi pendek tapi yang dijelaskan terlalu banyak. Nah, ini kameranya udah pas ya. Coba saya tes. Cek, 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 1 2. Cek, 1 2. Nah, ini bisa dilihat kawan-kawan, lampu LED-nya dia akan naik turun di sini jika kita bicara atau ada input masuk ya. Misalkan ada suara gitar, suara keyboard, ataupun suara input lainnya. Jika ada input yang masuk di channel tertentu, dia akan naik turun di sini. Ini saya mikrofon saya gunakan di channel nomor 16. Cek 1 2, cek 1, cek 1. Nah ini jarumnya juga kalau kita bicara kencang dia akan naik. Cek. Nah ini coba. Cek. Cek. Nah, mungkin nggak terlihat, nanti kita dekatkan kameranya agar terlihat ya. Nah sedangkan untuk tombol yang LAN pad ini, kalau kita matikan, coba saya matikan. Cek, cek, cek. Nah ini bisa kalian dengarkan suara mikrofon tidak berfungsi lagi ya. Cek 1. Ini tombol yang di sini ya, yang tulisan LAN pad saya matikan, maka suara mikrofon tidak berfungsi. Bisa dilihat, tidak berfungsi. Tetapi jika saya pencet, dia akan berfungsi kembali. Nah, jadi itu fungsinya tombol LAN pad yang ada di setiap channel ini ya. Jadi jika tidak diaktifkan, percuma aja kalian colok pakai jack Akai, maka suaranya tidak akan keluar di mixer ini. Sekarang kita tes menggunakan jack Canon ya, pakai jack Canon seperti ini ya. Kita tes ya. Untuk mikrofonnya kita pasang yang jack Canon. Kita lepas kabelnya ya. Nah ini tadi kita pakai jack Akai, kita pindah ke jack Canon. Ini jack Canonnya udah kita tancapkan di mikrofon, tinggal kita masukkan ke mixernya. Cek 1 2, cek 1 2. Nah, ini kalian bisa lihat ini LAN pad-nya masih aktif, masih on, tetapi mikrofonnya tetap berfungsi jika kalian menggunakan jack Canon. Jadi tidak berpengaruh ya untuk jack Canon, walaupun LAN pad ini mati atau aktif, dia tetap berbunyi. Sekarang saya aktifkan untuk tombol LAN pad-nya. Cek 1 2. Nah ini kawan-kawan bisa dengarkan suaranya. Jika tombol LAN pad ini kita matikan, maka suara mikrofon lebih keras, suara inputnya lebih keras dan lebih kencang. Tetapi jika kita aktifkan, coba kita aktifkan lagi tombol yang LAN pad-nya, maka suara mikrofon agak sedikit pelan. Di sini juga dilihat grafiknya, dia ada naik 4 ya. Kalau kita pencet LAN pad-nya, dia akan berubah naik sedikit. Cek 1 2. Nah ini kawan-kawan bisa lihat, jika tombol LAN pad-nya kita aktifkan, maka suaranya di sini akan naiknya cuma 2 garis ya untuk lampu LED-nya, dan lebih pelan daripada yang tadi. Jadi buat kawan-kawan yang menggunakan jack Canon,
tombol lampetnya dimatikan, jangan diaktifkan. Tetapi jika kalian memakai jack Akai buat mikrofon, maka tombol lampetnya harus diaktifkan agar suaranya kencang dan bisa terdengar. Kalau dimatikan lampetnya, jika kalian pakai jack Akai seperti ini buat mikrofon tetapi tombol lampetnya tidak diaktifkan, maka suaranya tidak ada ya. Suaranya akan mati, tidak berfungsi. Jadi kalau kalian menggunakan jack Akai seperti ini buat mikrofon, wajib tombol lampet setiap channelnya harus diaktifkan. Di channel berapa kalian colok jack Akai, misalnya di channel 13, jadi kalian di lampet tombol len yang pad ada di channel 13 harus diaktifkan jika memakai jack Akai seperti ini. Nah, jadi berhubung ini saya pakai jack Canon, maka tombol lampetnya saya matikan agar suara mikrofonnya lebih keras, lebih nyaring. Oke, saya matikan ya. Ini masih aktif tombol lampetnya, cuman suaranya agak sedikit pelan ya. Ada turun 2 garis ya, 2 garis lampu LED-nya. Coba saya matikan. Cek 1 2. Nah, ini bisa kalian lihat di sini, walaupun kita bicaranya pelan sama, maka lampu LED-nya akan naik 4 garis, akan naik 4 garis. Jadi itu fungsi tombol lampet yang ada di sini. Sedangkan di sini ada tulisan HPF. Untuk fungsi tombol HPF ini, dia nanti kalau kita pencet suara vokal kita yang terlalu ngebass, maka dia bassnya akan dipotong oleh tombol HPF ini ya. Jika kita aktifkan, otomatis suara bassnya akan terpotong dengan sendirinya. Coba saya pencet tombol HPF. Cek 1 2. Nah, ini kawan-kawan bisa dengarkan suara vokal saya sudah tidak terlalu ngebass lagi ya. Untuk kalian dengarkan perbedaannya pakai earphone atau headset. Jika tidak pakai earphone atau headset, maka tidak terdengar. Coba dengarkan ini, tombol HPF saya pencet, maka suara bassnya akan berkurang. Cek 1, bisa didengarkan suara bassnya berkurang kan? Cek 1 2, cek 1 1. Nah, ini suara bassnya berkurang. Sekarang tombol HPF saya matikan, maka suara bassnya akan bertambah. Cek 1 2. Nah, ini kawan-kawan bisa dengarkan, setelah tombol HPF-nya saya matikan, maka suara vokal saya lebih ngebass ya. Cek 1 2. Cek 1 2. Ini tombol HPF dimatikan. Cek 1 2. Tombol HPF sudah dimatikan. Nah, sekarang coba saya pencet lagi tombol HPF-nya, saya aktifkan. Kalian bisa dengarkan perbedaannya. Ini masih aktif ya. Cek 1 2. Cek 1 2. Nah, ini tombol HPF sudah saya matikan. Bisa didengarkan menggunakan handset atau earphone. Jadi kalian akan dengarkan perbedaannya. Suara bassnya hilang. Yang terdengar cuma suara middle. Nah, jadi untuk tombol HPF itu terserah kalian. Kalian suka suara vokal yang ngebass, silahkan, nggak usah dipencet. Tetapi jika kalian suka suara vokal yang tidak ngebass, silahkan dipencet HPF-nya ya. Misalkan kayak penyanyi wanita, itu tidak perlu pakai bass, dipencet aja HPF-nya agar suara wanita itu vokalis wanitanya lebih halus ya. Jika tombol HPF-nya kita matikan, maka suaranya agak ngebass. Jadi kalau untuk artis wanita biasanya saya kurangi bassnya agar suara vokalnya lebih halus, lebih enak didengar ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini yang terakhir ya. Coba saya dekatkan kameranya. Saya dekatkan kameranya ya buat kawan-kawan untuk melihat fungsi yang ini yang terakhir. Nah, di sini ada view meter ya. View meter fungsinya nanti jika kita bicara agak keras atau ada input yang lebih keras lagi, maka dia akan naik. Coba saya tes ya. Cek 1. Coba saya dekatkan lagi ya agar suaranya lebih agar bisa terlihat dengan jelas di sini ya. Lebih enaknya kayak gimana ya, susah naruh kameranya. Nah, ini kayaknya bisa terlihat dua-duanya ya. Kalian bisa lihat, perhatikan jarumnya, nanti dia akan naik turun. Jika kita ngomongnya lebih keras, dia akan lebih tinggi, akan naik ke atas sini dia jarumnya ya. Coba
cek 1 cek 1 1 cek ha. Nah, itu fungsi dari viewmeter ya. Jadi itu gunanya nanti kalian akan melihat di jarum itu, jika jarumnya tinggi nanti kalau pakai musik. Biasanya kalau kita menggunakan musik ya, kalau musiknya keras maka jarumnya ini akan naik ke atas ini ya. Bisa kalau nya terlalu keras dia akan semakin ke sini nanti jarumnya ini naiknya. Jadi itu fungsi viewmeter yang ada di mixer Ashley ini. Sebenarnya walaupun kita tidak melihat di situ, kita juga bisa lihat di lampu LED yang akan naik di sini ya. Jika lampu LED-nya sudah naik ke plus 4 atau plus 6 maka suara input sudah overdosis ya, sudah ngepick dia. Biasanya kalau saya main, biasanya lampu LED-nya biasanya paling di angka 0 atau di minimal di plus 2 atau plus 4 lah. Tapi saya jarang kalau untuk biasanya manggung, saya jarang sampai ke plus 4, biasanya sampai di 0 sini aja untuk suaranya. Soalnya kalau udah di plus 4 biasanya terlalu keras suaranya. Sangat kencang sekali suaranya ya. Jadi ini dulu yang bisa saya review hari ini. Untuk stoknya ready ya, buat kawan-kawan yang minat nanti bisa ditelepon ke nomor saya. Di sini ada nomor saya. Coba saya ambilkan ya. Ini saya ambilkan nomor saya nanti buat kawan-kawan yang untuk wilayah di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjarbaru, Martapura, bisa ditelepon saya di 08524887 119. Itu nomor WA dan nomor telepon jadi satu ya. Saiful Jaya Musik Entertainment, alamatnya di Kota Martapura, Kalimantan Selatan. Tepatnya dekat Polres Martapura ya. Salam dari saya, Saiful Jaya Musik. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang mau membeli mixer ya. Apalagi ini mixer terbaru dari Ashley, satu-satunya dari Ashley yang mengeluarkan mixer yang sudah dilengkapi dengan fitur kompresor. Nah, ini juga ada merek GTLab ya, ada 3 unit, ada 3 pitch, ada 3 biji. Kalau untuk GTLab ini keluaran terbaru juga, dia serinya GTLab G16 ya. 16 channel dari GTLab ya. Untuk GTLab G16 ini juga fiturnya juga sangat bagus sekali. Dia mempunyai kompresor juga ya. Tentunya dia mempunyai potensio kompresor seperti yang di Ashley King 16 Premium ini. Untuk stoknya ada 3 biji. Buat kawan-kawan yang dari Banjarbaru, Martapura, silahkan langsung datang ke rumah. Buat yang jauh nanti saya kirim lewat ekspedisi bisa, atau lewat travel untuk yang Kalimantan Timur. Untuk yang Kalimantan Tengah nanti bisa dikirim lewat travel atau via ekspedisi. Salam dari saya, Saiful Jaya Musik, Kalimantan Selatan. Untuk fitur yang bukan fitur, untuk yang power juga ready ya. Ada power Ashley juga di dalam, ada yang PA22, ada 4 channel, ada LA412i dan V4800. Untuk speaker juga ready di sini. 18 in, kuil 6 in, 18 in, kuil 5 in juga ready ya. 18 in, kuil 4 in juga ready di tempat saya. Mixer juga banyak. Mantap, jos.